Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya kepadanya. Darinya lah kita hidup dan suatu saat pasti kita akan kembali kepadanya. Kita meminta ampun hanya kepadanya karena tidak ada zat yang dapat mengampuni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta petunjuk hanya kepadanya karena tidak ada yang dapat memberikan petunjuk menuju jalan kebaikan, menuju jalan kebenaran melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk badan-badan kita, hati-hati kita itu diarahkan, yang mengarahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan hati kita, badan kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini, menuju masjid yang mulia dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk sholat berjamaah, maupun dalam rangka untuk mengikuti pengajian. Itu semua adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bentuk kenikmatan, kemudahan, dan sebagai bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu semua dalam rangka yang kita maksimalkan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai penopang kehidupan, sebagai penopang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para orang-orang yang masih berjuang membela agama ini, masih berdakwah, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan dari hal yang paling mudah, mengajarkan membaca Al-Quran, kemudian berlanjut ke level selanjutnya, mengajarkan tentang bagaimana memahami Al-Quran dengan membuka tafsir-tafsirnya, kemudian mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran, kemudian mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan keberkahan kepada mereka, yang mengampuni dosa-dosa mereka, ya, dan memberikan surganya nanti ketika di akhirat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sama-sama mengkaji surah Al-Buruj, ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas masih pembahasan kita terkait dengan surah Al-Buruj. Namun sebagaimana biasanya sebelum kita mengkaji ayat, sebelum kita mentadabburi ayat ini dari surah Al-Buruj ini, kita baca terlebih dahulu. Apabila di sana ada bacaan kita yang kurang atau ada kesalahan bacaan kita, maka luruskan bacaannya, dikoreksi bacaannya, kemudian benarkan bacaannya. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menerjemahkan surah Al-Buruj ini sama-sama. Ya, semoga dengan apa yang kita coba pelajari malam Jumat ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menghafalnya, untuk kita bisa memahaminya, merasapinya, ya, mentadabburinya, sehingga kita benar-benar dapat mengerti maksud dari ayat ini,
mengerti maksud dari surah ini, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sebagai bentuk bekal kita untuk di dunia dan di akhirat. Baik, kita baca terlebih dahulu. Lihat, silahkan buka mushaf Al-Qur'annya ataupun lihat di layar. Ya, buka mushaf Al-Qur'annya, buka surah Al-Buruj juz ke-30. Ya, baik. Perhatikan, silakan dengarkan kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar.
Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita coba untuk terjemahkan ini seperti biasanya. Bisa diperhatikan. Was-samaa'i, demi langit. Was-samaa'i, demi langit. Dzatil buruj, Dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumi, demi hari. Wal yaumi, demi hari. Al maw'ud, Al maw'ud, yang dijanjikan. yang dijanjikan. Wa syahidi, Wa syahidi, demi yang bersaksi. demi yang bersaksi. Wa mashhud, Wa masyhud, dan yang disaksikan. dan yang disaksikan. Qutila Qutila binasalah binasala ashabul ukhdud, ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. orang-orang yang membuat parit. An-nari, An-nari, yaitu api. yaitu api. Dzatil waqud, Dzatil waqud, yang menyala-nyala. yang menyala-nyala. Idhum, Idhum, ketika mereka. ketika mereka. Alaiha, Alaiha, di atasnya. di atasnya. Qu'ud, duduk. Ketika mereka di atasnya atau sekitarnya duduk. Wahum, Wahum, dan mereka. dan mereka. Ala ma yaf'aluna bil mu'minin, Ala ma yaf'aluna bil mu'minin, berbuat terhadap orang-orang beriman. berbuat terhadap orang-orang beriman. Syuhud, menyaksikan. Wa ma naqumu minhum, Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang-orang beriman itu.
dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang beriman itu illa kecuali ayyuminu billah, ayyuminu billah, hanya karena beriman kepada Allah. hanya karena beriman kepada Allah. Al-Aziz, Al-Aziz, yang maha perkasa. yang maha perkasa. Al-Hamid, Al-Hamid, yang maha terpuji. yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawat, Alladzi lahu mulkus samawat, alladzi yang alladzi lahu miliknya lah, lahu miliknya mulku mulku kerajaan, kerajaan samawat samawat, langit-langit, langit-langit, wal ardi wal ardi, dan bumi. dan bumi. Wallahu, Wallahu, adapun Allah, adapun Allah, ala kulli syai'in, ala kulli syai'in, atas setiap segala sesuatu, atas setiap segala sesuatu, syahid, syahid, menyaksikan. menyaksikan. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanu, telah membuat fitnah, al-mu'minina, pada laki-laki beriman, wal mu'minati, dan pada wanita beriman. Summa, kemudian lam yatubu, tidak bertobat, falahum, maka bagi mereka adabu jahannam, siksa neraka jahannam, walau, dan bagi mereka adab, siksa al-harim, yang membakar. Inna, sesungguhnya alladzina amanu, yang beriman, wa amilu, dan beramal, as-solihati, yang baik, lahum, bagi mereka jannatun, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, apa al-anhar? Sungai-sungai. Dzalika, demikian itu, al-fawzu, keberuntungan, al-kabir, yang besar. Inna, sesungguhnya, batasha, balasan atau siksa atau balasan, rabbika, Rabbimu, la syadid, benar-benar keras. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, itu, yubdi'u, memulai, wa yu'id, dan yang mengembalikan. Wa huwa, dan dia, al-ghafuru, yang maha pengampun, al-wadud,
apa tuh? Yang mengasihi. Yang maha pengasih. Sesungguhnya wahwa dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsy, Dzul arsy, yang memiliki arsy, yang memiliki arsy, al-majid, al-majid, yang mulia, yang mulia, fa'alu, fa'alu, berbuat lima yurid, sesuai apa yang dikehendaki. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu, hadithu, apa hadith? Berita, hadith itu berita, kisah, kabar, al-junud, para tentara, Fir'auna, sinten Fir'aun, wa Thamud, dan siapa? Kaum Samud. Balil ladzina, justru alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, fi takdzib, mendustakan. Wallahu, adapun Allah, min waraihim, dari belakang mereka, muhit, meliputi. Ya, bal huwa, ya, justru huwa, yaitu dia yang didustakan itu, Qur'anun, yaitu Qur'an, majid, apa majid? Ya, mulia. Fi lauhin, ya, dalam lauh mahfuz, yang terjaga. Ya Allah, Alhamdulillah bil Quran. Bisa menerjemahkan? Insya Allah bisa ya. Ya. Ada nggak yang tidak ngerti artinya? Kira-kira mana yang nggak ngerti artinya? Ini sama, sudah sering nih sama apa ini? Langit, ya. Al-buruj itu gugusan. Yaum hari, ya. Ya, yaum hari. Nah, yang sering-sering itu kan baik sekali. Buah itu dia. Buah itu dia. Nah, ini inna apa artinya? Sesungguhnya. Wah, ini inna Paling sering sesungguhnya. Populer. Alladzi, yaitu orang-orang. Ya, orang-orang yang. Alladzi juga banyak sekali. Ini alladzi yang lahu miliknya lah. Lahu itu artinya miliknya. Laka milikmu. Laka berarti milikmu. Lahu miliknya dia. Milik. Ya. Mulku malik, Raja. Samawati, ini sering ya. Samawati kan samawati. Langit. Wal ardi dan bumi, ard ya. Kalau Inggrisnya apa? Sama ini mirip. Ya insya Allah bisa bersamakan kita ya. Ya baik, coba Pak Pasien terjemahkan ayat yang ke-11. Gimana artinya? 11. Ya, ayat yang ke-11. Inna, sesungguhnya alladzi, yaitu orang-orang, amanu, yang beriman, wa, dan amilu, beramal, as-solihatu, yaitu beramal soleh,
maka hum mereka lahum jannah bagi mereka, lahnya bagi humnya mereka jannatun yaitu surga-surga tadri yang mengalir min dari tahtiha bawahnya anhar yaitu sungai-sungai. Dalika dan demikian itu. nggak ada dan dalika itu. Dalika dan itu al-fawzul adalah keberuntungan al-kabir yang sangat besar. Ya, wah luar biasa ini ya, tas ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bisa menerjemahkan ya, kemudian kita sambil baca itu meresapi ya, insya Allah lebih nikmat ya. Apalagi ketika kita sholat kemudian kita baca, kita bisa menikmati ya bacaannya, apalagi kita bisa menikmati merasakan apa yang maksud dibaca itu. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, pada malam hari ini kita insya Allah akan mencoba mentadabburi ayat yang ke-12 ya. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Inna batsha sesungguhnya balasan atau siksaan rabbika Tuhanmu la syadid benar-benar keras. Innahu sesungguhnya dia, yaitu kembalinya adalah kemana? Innahu yaitu ke Rabbmu ya. Jadi sesungguhnya Rabbmu huwa itu yubdi'u yang memulai, wa yu'idu dan yang mengembalikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini masih bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Kalau beberapa ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan ya. Penegasan terhadap orang-orang kafir bahwa mereka bakalan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, bagi mereka orang-orang yang telah membuat fitnah, telah membuat siksaan, telah menyiksa, telah membunuh orang-orang beriman ya. Kemudian mereka tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman kepada mereka dengan dua kali ancamannya. Falahum adabu jahannam walahum adabul harim. Maka bagi mereka wajib atas mereka itu mendapatkan siksa neraka jahanam dan wajib atas mereka mendapatkan siksaan yang membakar. Nah ini beberapa ayat sebelumnya ya. Ini adalah apalagi diawali dengan inna. Tadi apa artinya inna? Sesungguhnya ya, artinya sesungguhnya ya, penegasan ya. Penegasan ya. Jadi orang-orang kafir itu yang telah memfitnah, yang telah menyiksa, menghukum, membunuh orang-orang beriman, maka balasan mereka adalah neraka jahanam. Balasan mereka adalah azab yang membakar. Ini adalah ancaman ya, ancaman bagi mereka yang telah membuat fitnah, terutama mereka adalah orang-orang kafir ya. Maka kemudian ayat yang selanjutnya adalah innalladzina amanu, ayat yang ke-11 ya. Sesungguhnya orang-orang beriman ini juga merupakan penegasan lagi ya. Penegasan lagi kepada orang-orang beriman ya. Bahwa siapa saja dari orang-orang beriman itu yang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada mereka, yaitu apa? Jannatun, surga-surga yang mengalir, surga-surga di bawahnya al-anhar, yaitu sungai-sungai. Ini juga merupakan penegasan
Ya Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada siapa? Orang beriman. Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi kan rentetannya seperti itu ya. Yang pertama adalah penegasan kepada orang-orang kafir ya. Kemudian yang kedua adalah penegasan kepada orang-orang beriman. Nah, di ayat yang ke-12 ini ini juga menggunakan kata-kata inna. Apa kata-kata inna? Yang artinya apa? Sesungguhnya, penegasan lagi. Inna batasya rabbika, sesungguhnya balasan rabbika Tuhan, atau sesungguhnya siksaan rabbika Tuhanmu la syadid, benar-benar apa? Syadid, keras. Di sini menggunakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata penegasan. Ya, menggunakan dua penegasan. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata inna. Sesungguhnya balasan atau siksaan Tuhanmu la syadid, benar-benar keras. Yang kata penegasan yang pertama adalah sesungguhnya. Kata penegasan yang kedua adalah la, yang berarti adalah benar-benar. Yang berarti apa? Benar-benar. Sesungguhnya siksaan Rabbika, Tuhanmu ya. Maksudnya Tuhanmu ini adalah Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada siapa? Konteksnya di sini Orang kafir. kepada Nabi Muhammad. Ya, konteksnya ini di ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya sesungguhnya siksaan Tuhanmu wahai Muhammad la syadid, benar-benar keras. Ya, benar-benar sangat pedih, menyakitkan, benar-benar menyakitkan, benar-benar sangat keras. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu benar-benar sangat menyakitkan. Ya. Loh, ini kan yang mendapatkan siksaan siapa? Kafir. Yang mendapatkan siksaan siapa? Orang kafir. Adalah orang-orang kafir. Tapi Allah berbicara kepada siapa? Muhammad. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konteksnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mendapatkan siksaan adalah orang-orang kafir yang tidak percaya kepada agama Allah. Terus kok kenapa menggunakan dua kali penegasan? Inna batsya, sesungguhnya siksaan Tuhan itu lasyadid. Kenapa kok menggunakan dua kali penegasan? Yang pertama adalah sesungguhnya, yang kedua adalah benar-benar. Dua-duanya merupakan dua kata penegasan. Kenapa? Karena ya di antara salah satu tujuannya adalah sebagai penghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ketika itu ya, kaum muslimin, apalagi ayat ini, surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kondisi saat itu kaum muslimin dalam kondisi yang lemah, apa yang kuat? Dalam kondisi yang sangat lemah. Jadi kaum muslimin sebelum hijrah itu mengalami banyak tekanan, banyak intimidasi, siksaan, gangguan, itu luar biasa sekali. Kaum muslimin benar-benar sangat lemah. Ya. Dan awal-awal Islam yang masuk Islam itu kan bukan dari golongan orang-orang yang memiliki kekuatan, bukan dari golongan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, bukan dari golongan orang-orang yang memiliki pengikut, tapi dari golongan para orang-orang rendah, para orang-orang yang tidak punya apa-apa, para budak. Sehingga kaum muslimin di awal-awal Islam itu benar-benar dalam kondisi sangat lemah. Banyak dari para sahabat di awal-awal Islam itu yang mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Yang beberapa waktu sudah kita sama-sama dengan kata saya. Di sana ada siapa? Bilal yang sudah sangat terkenal, dan ada
satu keluarga, ya, namanya siapa satu keluarga itu? Satu keluarga itu disiksa dari bapaknya, ibunya, anaknya. Bapaknya disiksa sampai mati, ibunya disiksa sampai mati, anaknya pun juga disiksa. Namanya Ammar bin Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Itu satu keluarga disiksa bisa-bisa. Bapaknya itu tangan kanan diikatkan ke kuda, tangan kiri diikatkan ke kuda, ya. Kemudian kuda itu dipacu sekuat-kuatnya sampai ya pisah antara keduanya, ya. Kalau ibunya itu digantung, sampai setelah digantung dia ditusuk dari bawah sampai atas mati. Ini cerita yang benar, ya, kejam sekali. Belum lagi Ammar itu melihat kedua orang tuanya mati seperti itu dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan, ya, dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan di depan matanya. Ya, Ammar nggak bisa apa-apa karena memang dia adalah sebagai seorang yang lemah dari golongan budak, nggak bisa apa-apa. Ya, tuannya ya bisa mengancam. Nah, itu Ammar kisahnya. Kemudian sahabat yang lain pun juga demikian. Ada namanya Khobab, ya, Khobab bin Al-Ard. Khobab bin Al-Ard ini apa namanya? Disiksa hampir seperti Bilal, ya. Dia ditindih dengan batu yang sangat panas, ya. Dengan batu yang dibakar dengan api, kemudian ditempelin batu itu ke punggungnya sampai punggungnya itu, ya, keluar minyaknya, keluar airnya berjatuhan. Wah, itu sangat ngeri sekali, ya, ceritanya sampai membekas, ya. Nah, dengan kondisi yang sangat lemah seperti itu, ya, dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, ya, sangat-sangat lemah, banyak siksaan, banyak gangguan, ditindas habis-habisan. Ditindas untuk apa? Agar kembali ke dalam agama semula, ya. Agar kembali kepada agama musyrik, maka ditindas habis-habisan seperti itu. Kemudian karena cobaannya begitu berat, ya, ancamannya begitu luar biasa banyaknya dari para pembesar-pembesar Quraisy, ya, diancam. Kemudian belum lagi melihat kondisi Bilal, melihat kondisi keluarga Ammar bin Yasir, ya. Maka Khobab ini suatu ketika menghampiri Nabi SAW, yang Nabi ini sedang beristirahat di samping Ka'bah, ya. Sedang beristirahat ngaup di dekat Ka'bah, ya. Sedang duduk ngaup di dekat Ka'bah, ya. Kemudian Khobab ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ala satan surlan, ya Rasulullah, ala tastansirlan, kata Khobab, ya. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami agar agama ini ditinggikan? Ala tastansirlan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta kepada Allah? Kenapa engkau nggak minta saja kepada Allah agar Allah itu menolong agama kami, agar Allah itu menolong agama kita, kata si Khobab. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, bercerita, berkisah, ya. Wahai Khobab, dulu kaum sebelum kalian itu ada dari mereka itu ditangkap, kemudian dibuatkan sebuah lubang, kemudian orang itu dimasukkan ke dalam lubang sampai kelihatan hanya kepalanya saja. Setelah itu orang itu dipaksa untuk kembali ke agama semula. Orang itu nggak mau. Maka kemudian apa yang dilakukan? Si penguasa ini ambil gergaji, digergaji kepalanya itu sampai terbelah menjadi dua. Kemudian ada juga sebelum kalian itu ada orang yang ditangkap, kemudian setelah ditangkap dia diikat, dia dipaksa untuk kembali kepada agama semula dan dia tidak mau. Maka kemudian apa yang dilakukan? Si penguasa ini
melakukan suatu kejaman yang sangat luar biasa. Orang itu dikuliti hidup-hidup, dikuliti dalam kondisi hidup sampai mati, dan dia tidak menyerah dengan kondisi demikian. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan, wallahi demi Allah, la yutimmu hadzal amr. Wallahi demi Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan ini. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengunggulkan agama ini, akan memenangkan kalian. Walakin tastajilun, akan tapi kalian itu terlalu tergesa-gesa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab seperti itu. Kalian itu tergesa-gesa, belum waktunya. Karena sudah masuk ke sholat isya, ya kita break dulu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itulah Khubayb bin Al-Arad kisahnya ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban, walakin akum tasta'jilun, akan tapi kalian itu tasta'jilun, tergesa-gesa. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas mereka dengan balasan yang sangat keras. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan Tuhan, sesungguhnya siksaan Tuhan lasyadid, benar-benar keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar merencanakan balasan itu, ya. Ketika sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kapan waktunya, timingnya itu tepat, maka di saat Allah Subhanahu wa taala akan membalas, memberikan balasan siksa. Jadi tidak tergesa-gesa langsung ketika itu diberikan langsung dimenangkan, tidak. Memang kondisinya awal-awal dan kondisi yang sangat lemah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti itu? Ya, yang untuk adalah untuk keadilannya, untuk kebijaksanaannya. Jadi tidak tergesa-gesa. Berapa tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun itu dalam kondisi yang penuh dengan tekanan. 12 tahun itu penuh dengan intimidasi. Sekian tahun itu, ya. Bahkan sampai ada masa-masa diembargo. Jadi keluarga Nabi dan juga para sahabat dari Bani Hashim itu diembargo. Mereka tidak boleh mendapatkan makanan. Mereka benar-benar kesulitan selama itu, selama 2 tahun yang benar-benar diembargo, nggak boleh mendapatkan makanan. Ya akhirnya makan mereka apa adanya gitu, nggak boleh beli. Jadi diberikan larangan, nggak boleh beli, nggak boleh mendapatkan makanan. Jadi kalau beli nggak bisa, dilarang. Kalau itu adalah keluarga dari Bani Hashim, sampai-sampai ya para sahabat itu ada yang makan rumput, makan tikus, sampai dimakan oleh unta. Jadi luar biasa sekali. Karena di blacklist lah istilahnya. Sampai seperti itu. Bahkan terakhir sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah itu kan sudah dikeluarkan nama, ya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita itu akan dibunuh, ya, ketika menjelang beliau hijrah ke Madinah, ya. Sampai seperti itu. Nah, selama 12 tahun itulah dengan kondisi kaum muslimin yang begitu lemah, ya. Kemudian setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka mulailah kaum muslimin, ya, Rasulullah, ya, dan para sahabatnya Muhajirin dan juga para Ansor itu mulai bangkit, ya. Nah, seperti apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir, ya? Maka ini disebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-13, ya. Balasannya seperti apa dan bagaimana itu dijelaskan dalam ayat yang ke-13, ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu, huwa yubdi'u, dialah yang memulai,
wa yu'idu, dan dialah yang mengembalikan. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang memulai dan Dia pula yang akan mengembalikan. Para ulama tafsir di sana terjadi dua pendapat. Yang pendapat yang pertama itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memulai penciptaan manusia dari yang awalnya tidak ada hidup, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan manusia itu, kemudian wa yu'id, kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini pendapat yang pertama. Tapi kalau kita buka dalam kitab Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Imam At-Tabari, beliau menukil pendapat yang lain, bahwa sesungguhnya innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Itu maksudnya bukan, salah satu pendapat yang beliau angkat adalah bukan sesungguhnya Allah yang memulai dan juga bukan yang mengembalikan. Tapi di sana diterjemahkan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, diterjemahkan dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memulai mengadab orang kafir itu di dunia, wa yu'id, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengulangi adab mereka di akhirat. Nah, jadi artinya seperti itu. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memulai mengadab mereka ketika di dunia, wa yu'id, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadab mereka kembali ketika di akhirat. Jadi diadabnya dengan adab dua kali. Ketika manusia itu, ketika orang kafir itu, ketika di dunia dia akan diadab, dan juga ketika di akhirat pun dia akan diadab. Jadi seperti itu. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini, ya, sebagai berita gembira, ya, sebagai kabar gembira bahwa mereka ini, para orang-orang kafir yang sedang menyiksa kalian, dan kalian itu sedang dalam kondisi yang sangat lemah, terpojokkan, ya. Kalian yang benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, ditindas dari mana-mana, ya. Maka nanti suatu saat innahu huwa yubdi wa yu'id, dialah Allah yang bakalan menyiksa mereka ketika di dunia, wa yu'id, dan akan menyiksa mereka kembali ketika di akhirat. Dua kali siksaan. Dan nyatanya memang benar, ya. Setelah kondisi kaum muslimin lemah ketika di Makkah selama 12 tahun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah kemana? Ke Madinah, ya. Kemudian di tahun kedua, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk berperang. Perang apa pertama yang terjadi dalam Islam? Perang Badar. Maka kemudian ketika Rasulullah dan para sahabatnya berperang di perang Badar dengan kondisi yang terpaksa, ya, kondisi ala kadarnya, kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 313, sedangkan kaum musyrikin itu terdiri dari kurang lebih 1000 orang. Ya, bayangin 313 melawan 1000 orang, sana 1000, sini 313. Kalau bagi logika kita, kita bakalan habis nih. 1:3, gimana bisa menang ini? 1 orang lawan 3, sana peralatannya lengkap, menggunakan tameng baju, ya, menggunakan baju besi, menggunakan kuda, menggunakan pedang yang begitu banyak, ya. Peralatannya lengkap. Nah, sementara kita hanya sekedar bawa ala kadarnya, pedang satu-satu, nggak semuanya pakai baju besi, nggak semuanya ada orang naik kuda, gitu. Wah, kalau secara logika bakalan gak menang. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin yang jumlahnya 313 melawan 1000-an orang. Qadarullah, ya.
kaum muslimin memang ada yang meninggal, tapi tidak banyak, 14 orang. Sementara dari pihak kaum kafirin 70 orang. Bayangin, 313 melawan 1000 orang, dan ternyata Allah menangkan kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir itu mati 70 orang. Kalau baca di surah Al-Anfal dipisahkan. Jadi kaum muslimin itu juga merasa ketakutan, ketar-ketir. Wah, sana ada 1000 orang, kita 313 orang. Mereka itu kacau balau. Ya, kaum muslimin itu ya berkecamuk hatinya, kacau balau kayak gimana. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Jadi hujan itu diturunkan hanya di wilayah kaum muslimin saja. Ya. Jadi kaum muslimin itu diturunkan hujan. Ketika turun hujan itu bahkan sampai-sampai ya mereka itu ngantuk gitu. Sementara kaum kafir itu enggak ada, mereka dibiarkan oleh Allah dalam kondisi yang seperti itu, panasnya bukan main, tantangan. Nah, kaum muslimin pasukan Rasulullah SAW di Badar itu, ketika sedang berhadapan dengan mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan di tengah-tengah mereka, sehingga rasanya itu adem, tenang gitu. Dan sempat-sempatnya mereka itu ngantuk gitu. Mau ketemu musuh itu mereka ngantuk, itu kan nggak masuk akal ya. Sedang tegang-tegangnya gitu. Misalnya sedang tegang-tegangnya kok ada rasa ngantuknya nggak karuan, tapi benar gitu. Ngantuk gitu dengan perasaan yang Allah turunkan ke mereka sehingga membuat mereka itu tenang gitu. Jadi luar biasa seperti itu. Nah, dari 70-an orang itu yang dari pihak kaum musyrikin yang mati itu kan ada pembesar-pembesar Quraisy. Siapa di antaranya? Ada Abu Jahal. Kemudian ada Utbah bin Rabi'ah. Ini kan pembesar-pembesar Quraisy. Ya, Abu Jahal. Kisahnya kan ketika perang itu ada anak ya masih belasan tahun itu dari golongan Ansor itu mendekati mendekati Abdurrahman bin Auf. Dua anak ini mendekati Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, wahai paman, mana itu Abu Jahal? Terus kata Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu tanya Abu Jahal? Saya dengar Abu Jahal itu selalu mencaci, menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika masih di Mekah, kata gitu. Oh iya, gitu. Terus mana itu Abu Jahal? Saya ingin bunuhnya. Gitu. Maka Abdurrahman bin Auf menunjukkan, oh itu Abu Jahal ada di depan sana itu. Gitu. Maka ya kemudian ketika terjadi kecamuk perang, dua anak muda ini langsung lari ya, diibaratkan seperti busur yang lepas dari seperti anak panah yang lepas dari busur gitu. Langsung pesat lari ya, untuk menemui Abu Jahal itu. Ya, dan terjadilah kecamuk perang ya, antara anak kecil ini dengan Abu Jahal yang dilindungi oleh 10 orang. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kedua anak ini bisa berhasil melukai Abu Jahal, sehingga kedua kakinya Abu Jahal itu terluka parah sehingga dia tidak bisa berdiri dan dia terjatuh dari kudanya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka datanglah yang namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu juga sama. Dulu orangnya itu kecil, kerempeng. Ya. Dia banyak mendapatkan sisaan juga ya, ketika melihat ya, musuh besarnya Nabi yaitu Abu Jahal itu dalam kondisi seperti itu, kesempatan mendekati Abu Jahal. Ya. Kemudian setelah itulah singkat cerita Abdullah bin Mas'ud ya, membunuh Abu Jahal ini. Nah, setelah dibunuh Abu Jahal ini, kemudian kaum muslimin memenangkan pertempuran, maka Rasulullah SAW ya, agar mayat-mayat kaum kafirin ini yang ada di Badar itu dimasukkan ke dalam lubang sumur yang tidak pernah dipakai yang ada di wilayah Badar. Agar apa? Agar menghindari bau yang menyengat dari badan mereka. Nah, kemudian para jasad-jasad orang-orang yang mati dari golongan kafir ini, ada 70 orang ini dimasukkan ya, ke dalam lubang sumur yang ada di Badar. Sumur itu yang tidak pernah dipakai, dimasukkan untuk mereka semua. Nah,
setelah mereka semua itu dimasukkan ke dalam lubang itu, maka kemudian Rasulullah SAW berdiri, ya, berdiri di lubang sumur itu. Nah, Nabi SAW itu berkata, ya, berbicara, seakan berbicara kepada mayat-mayat jasad orang-orang kafir itu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, gitu kan. Apakah kalian itu sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kalian? Fa inna ma wajadna 'ala rabbina haqqan. Maka sungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kami. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Dulu ketika mereka ini masih hidup, ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, Rasulullah banyak memberikan peringatan kepada orang-orang kafir itu, ya, bahwa sungguhnya siksaan Allah itu keras, bahwa sungguhnya akhirat itu nyata, bahwa sungguhnya Allah itu akan membalas bagi setiap kejahatan yang dilakukan, gitu, ya. Maka ketika di perang Badar ini, ya, ketika orang-orang kafir Quraisy ini mati, ya, dari 70 orang ini, Rasulullah berkata demikian. Sudahkah kalian itu mendapatkan janji yang sudah pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian? Kemudian Rasulullah melanjutkan, kami sudah mendapatkan janji apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kami, yaitu berupa kemenangan. Dan kalian itu mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu adab kekalahan perang. Yang kedua adalah adab siksa ketika di neraka. Nah, setelah Rasulullah SAW berbicara seperti itu, Umar menyela ternyata. Ya, Umar menyela. Ya, menyela. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok bicara sama manusia-manusia yang sudah nggak bernyawa ini, sudah mati, sudah menjadi bangkai, ngapain berbicara pada mereka? Kata Umar. Maka Rasulullah menjawab, wahai Umar, sesungguhnya mereka itu mendengar sebagaimana kamu mendengar. Hanya saja mereka nggak bisa bicara. Ya. Jadi sesungguhnya mereka, para orang-orang ini yang sudah menjadi mayit, ya, yang sudah menjadi bangkai, yang mereka ini nggak ada nyawanya, sesungguhnya mereka itu masih mendengar. Hanya saja mereka nggak bisa berbicara. Jadi kata Rasulullah SAW. Nah, inilah adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka orang-orang kafir ketika di dunia, ya, yaitu berupa kekalahan, ya. Bahkan berangsur-angsur setelah itu, ya, pada tahun ke-7 atau 8 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah. Fathul Makkah. Kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah. Dan itu kemenangannya itu kan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang dari Mekah. Perlawanannya itu hanya kecil itu, nggak sampai melakukan perlawanan yang begitu besar. Peperangannya itu kecil, hanya beberapa orang saja melawan. Tapi mayoritas ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah dengan dua pasukan, para penduduk Makkah itu ya sudah menerima gitu aja, sudah menerima gitu aja tanpa perlawanan yang hebat, gitu. Nggak ada perlawanan yang begitu hebat. Jadi semua perlawanan yang nggak berarti. Nah, itulah Rasulullah SAW yang diunggulkan, yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan ketika mereka Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka kembali ketika mereka telah kembali ke akhirat. Ketika di akhirat, orang-orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala akan siksa kembali. Bahkan dengan siksaan yang bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, di sini, ya, di ayat ini, ya, innahu ini juga merupakan
penegasan lagi ya, innahu sesungguhnya dia, wa yu'id sesungguhnya dia, yubdi'u wa yu'id memulai dan juga ya akan mengulangi siksanya lagi ketika di akhirat ya. Dalam surah Fatir ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha. Adapun orang-orang kafir maka wajib bagi mereka itu siksa neraka jahanam. Mereka tidak akan dituntut, mereka tidak akan ditetapkan untuk mati ketika di dalam neraka jahanam itu. Kemudian mereka mati. Jadi kondisinya apa? Ketika di dalam neraka itu, dalam kondisi tersiksa itu, bakalan terus hidup. Ya enggak hidup, jadi enggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup dan juga enggak mati. Ya terus-terusan akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Kemudian wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan juga mereka tidak akan diberikan keringanan sedikit pun dari adab itu. Wah, luar biasa, nggak ada keringanan sedikit pun dari adab itu. Nah, inilah yang sudah dijanjikan kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam ayat selanjutnya, ayat Fatir 37, wahum yastarihuna fiha, sampai-sampai mereka itu berteriak-teriak di dalam neraka jahanam itu. Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini agar supaya kami itu bisa beramal yang sebelumnya kami nggak pernah beramal. Itu kata orang-orang kafir itu ketika di dalam neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, demikianlah tadabbur Al-Qur'an kita ya, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 ya, semoga dapat dipahami. Di ayat ini itu terdapat penegasan yang berulang-ulang. Penegasannya di ayat yang ke-12 ini adalah sebagai bentuk kabar gembira ya, sebagai bentuk motivasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang kafir itu akan mendapatkan balasan yang sangat keras. Kemudian di ayat yang ke-13 ini adalah siksaan Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada orang kafir itu dengan berulang-ulang, entah itu ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Minimal orang-orang kafir itu akan disiksa dengan Allah meskipun tidak dengan fisik tapi dengan mental. Ya. Mentalitas orang kafir itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yaitu dalam bentuk bentuknya dalam bentuk mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Meskipun hartanya bergelimpah ya, harta berlimpah ruah, banyak harta yang sana sini, tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan ketenangan kepada mereka. Nyatanya banyak dari negara-negara kafir itu ketika mereka tidak mendapatkan ketenangan karena merupakan siksaan kepada mereka, ya akhirnya mengakhiri hidupnya, mengakhiri kehidupannya, karena ya ketenangan itu merupakan kenikmatannya. Kalau tidak diberikan ketenangan ya kegelisahan, kesempitan, kegalauan ya. Wah, itu hati-hati ya. Bisa jadi itu merupakan ujian, merupakan siksa kepada manusia ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum